Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi bersama saya dalam mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11. Untuk pada pertemuan kedua ini masih kita akan membahas bab pertama, yaitu tentang penjualan barang dagang. Baik, karena durasi waktu ya, kemarin sudah pembelajarannya hampir 2 jam ya kan, walaupun itu kemarin hanya pertemuan perkenalan saja dan mereview tentang akuntansi gitu kan. Baik, langsung saja. Ya, akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu penjualan barang dagang. Oke, untuk bab 1 penjualan barang dagang, yaitu tentang transaksi penjualan barang dagang. Kita akan membahas hakikat penjualan barang dagang secara kredit. Di dalam hakikat tersebut kita akan belajar tentang pengertian, belajar tentang sistem akuntansi penjualan kredit, dan belajar tentang jaringan prosedur penjualan kredit ya. Dan untuk pencatatan penjualan kredit beserta penjualan dengan wesel dan penjualan dengan angsuran nanti kita akan bahas pada pertemuan ketiga. Jadi yang di bold warna emas itu pada pertemuan kedua ini kita tidak akan mempelajari hal itu ya, nanti kita akan pelajari minggu depan atau pada pertemuan berikutnya. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang bab 1 penjualan barang dagang, ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perusahaan, organisasi, entitas ya, dalam hal masalah kegiatan operasional sebuah entitas, organisasi maupun perusahaan ya. Oke, jenis-jenis organisasi atau entitas atau perusahaan dalam hal kegiatan operasionalnya biasanya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perusahaan komersil yang berorientasi dengan laba. Jadi perusahaan, organisasi atau entitas didirikan untuk mencari laba ya, jadi orientasinya laba. Yang kedua adalah perusahaan non komersil atau orientasinya tidak untuk mencari laba ya. Jadi organisasi atau entitas atau perusahaan non komersil ini yaitu orientasinya atau didirikannya tidak untuk mencari laba. Emang ada Pak? Ada, jelas ya. Ada sebuah organisasi. Jadi perusahaan itu dalam hal ini bisa disebut dengan istilah organisasi atau entitas ya. Seperti itu. Ada salah satu contohnya organisasi OSIS, kan didirikan untuk tidak mencari laba ya kan, berarti itu masuk kepada perusahaan atau organisasi non komersil atau organisasi nirlaba ya. Oke, untuk perusahaan komersil atau berorientasi laba biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perusahaan jasa, yaitu perusahaan jasa itu dalam mencari labanya atau mencari labanya itu dalam hal sektor jasa atau dalam hal menjual jasa. Contohnya yaitu perusahaan atau organisasi perusahaan fotokopi ya. Kalau fotokopi berarti menjual jasa. Misalnya perusahaan atau usaha cukur rambut, berarti dia bergerak di bidang dalam hal menjual jasa potong rambut. Jadi dalam mencari labanya tersebut dia hanya menjual jasa. Yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu adalah dia menjual barang atau produk gitu kan, menjual barang atau produk kepada konsumen tanpa merubah
produk tersebut. Jadi perusahaan tersebut membeli sebuah produk dan produknya tidak dirubah, gitu kan, tidak dirubah baik bentuk maupun fisiknya, dan dijual kembali kepada konsumen. Salah satu contohnya yaitu ya toko rokok, toko kelontong, ya kan. Nah, seperti halnya yang kalian sudah ketahui. Selanjutnya yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu berbeda sekali dengan perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur itu adalah menjual sebuah produk, dia membeli sebuah produk dan produknya dia rubah, ya, dia rubah bentuknya, fisiknya, rasanya dan lain sebagainya, dan dia jual kembali kepada konsumen. Salah satu contohnya yaitu misalkannya dia menjual bihun jambak, ya. Nah, pasti bahan-bahannya yaitu ada bihunnya, ada telurnya, dia proses gitu kan. Jadi akhirnya akan memunculkan sebuah produk. Jadi perbedaannya, kalau misalnya perusahaan dagang itu tidak ada proses dalam merubah barang, kalau perusahaan manufaktur itu ada proses dalam merubah barang tersebut. Oke, itulah perusahaan komersil atau organisasi yang didirikan untuk berorientasi laba. Selanjutnya, perusahaan non komersil atau orientasinya non laba, salah satu contohnya adalah yaitu pemerintahan. Pemerintahan baik itu pusat maupun daerah. Ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan provinsi, ada pemerintahan kabupaten dan kota. Itu adalah organisasi yang didirikan untuk tidak mencari laba. Pendapatannya dari mana? Yaitu pendapatannya baik itu dari pajak maupun non pajak. Dan pendapatan tersebut digunakan untuk apa? Digunakan untuk membangun infrastruktur, contohnya membangun jembatan, membangun jalan, membangun tol, ya. Manfaatnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, jadi lebih ke hal outcome-nya gitu kan, lebih hal ke outcome-nya gitu. Dan yang namanya outcome itu tidak bisa diukur dengan mata uang, berbeda dengan halnya dengan perusahaan komersil. Perusahaan komersil otomatis orientasi laba, ya. Jadi laba itu harus diukur dengan outputnya adalah laba. Jadi laba itu harus diukur dengan mata uang. Sedangkan kalau orientasi non laba, outputnya adalah outcome yang tidak berorientasi dengan laba, yang tidak bisa diukur dengan mata uang pemerintahan, ya, gitu. Selain pemerintahan itu pendidikan. Pendidikan salah satunya adalah sekolah, ya. Sekolah perguruan tinggi itu suatu organisasi yang didirikan sama tidak menghasilkan laba. Jadi kalau misalkannya contoh SMK Palasa itu adalah sebuah organisasi pendidikan. Ownernya siapa? Ownernya adalah kepala sekolah misalnya. Kalau kita berbicaranya perusahaan komersil, ya, ownernya, pemiliknya adalah kepala sekolah misalkannya, ya. Ketuanya adalah kepala sekolah. Pendapatannya dari mana? Pendapatannya dari bos. Nah, bos itu digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk membeli pulsa kalau pandemi ini, untuk menggaji karyawan, kalau guru-guru yang honor misalkannya, untuk membeli ATK, alat tulis kantor, ya kan, untuk mengadakan event-event yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan gitu kan. Nah, misalnya pendapatannya dari bos itu taruhlah misalkannya 10 juta. 10 juta itu, ya, digunakan untuk pengeluarannya taruhlah 6 juta. Berarti sisa 4 juta. 4 juta itu bukan laba, tapi 4 juta itu adalah silpa, ya. Selisih lebih penggunaan anggaran. Jadi laporan keuangan juga berbeda, ya, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, ya, pasti merujuk kepada SAP, Standar Akuntansi Pemerintahan. Jadi jenis laporan keuangannya juga berbeda. Tidak ada laporan laba rugi, yang ada hanya laporan realisasi anggaran. Nah, neraca ada, Pak. Posisi keuangan ada. Laporan arus kas ada. Perubahan modal tidak ada. Yang ada cuma laporan realisasi anggaran. Jadi laba ruginya diganti dengan laporan realisasi anggaran.
Jadi tidak ada yang namanya istilah laba atau rugi. Yang ada hanya istilah silva silvi, ya, sisa lebih penggunaan anggaran, sisa kurang penggunaan anggaran, ya, lebih hal ke cash basis biasanya. Kalau komersil itu biasanya ke accrual basis. Oke, pendidikan selanjutnya adalah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, biasanya organisasi pemuda Pancasila, partai. Nah, itu adalah organisasi yang didirikan tidak untuk mencari laba. Jadi sama laporan keuangannya. Laporan keuangan juga merujuk pada SAP, Standar Akuntansi Pemerintahan. Nah, itulah perbedaan jenis-jenis organisasi, entitas, atau perusahaan dalam hal kegiatan operasionalnya. Dibagi dua, ya, perusahaan komersil atau perusahaan yang orientasinya laba, perusahaan non komersil atau orientasinya non laba. Selain pemerintah, pendidikan, LSM, rumah sakit daerah, bukan rumah sakit swasta, ya. Kalau rumah sakit swasta sekarang ini malah berorientasinya laba, ya. Oke, seperti itu. Ya, pendidikan, LSM. Oke. Baik. Sekarang untuk masalah akuntansi keuangan ini kita merujuknya kepada perusahaan komersil. Oke, saya akan menjelaskan konsep perusahaan komersil. Seperti yang sudah tadi Bapak jelaskan, saya jelaskan yang namanya perusahaan komersil itu orientasinya mencari laba. Apa sih fungsi laba? Fungsi laba itu ya pastinya untuk meningkatkan aset, ya. Jadi aset itu sumbernya dari utang dan modal, seperti yang sudah saya jelaskan. Ketika aset naik, otomatis utang atau modal juga pasti akan naik. Atau misalkannya aset ini naik, ya kan, pastinya salah satu utang atau modal itu naik, ya kan. Jika kita perusahaan ini asetnya naik, ya, kita juga pasti akan menghindari utang naik, ya kan. Misalkannya aset sama dengan utang, berarti disimpulkan aset yang kita peroleh itu berarti berasal hanya dari utang tanpa modal. Misalnya aset itu sama dengan modal. Nah, berarti otomatis aset yang kita miliki hanya bersumber pada modal, tidak ada utang. Nah, yang namanya perusahaan pastinya otomatis kalau orientasinya laba, otomatis hanya meningkatkan modal saja. Nah, dan modal tersebut, bagaimana cara meningkatkan modal? Itu ada dua cara, yaitu penambahan atau pengurangan, ya, dalam hal masalah pemilik, ya, bisa investasi maupun prefer, ya. Jika modal turun, otomatis asetnya juga pasti turun. Jika modal naik, otomatis asetnya juga naik. Nah, modal naik apa turun itu salah satunya dipengaruhi oleh penambahan atau pengurangan dari pemilik, ya. Kalau misalnya penambahan itu investasi pemilik perusahaan, kalau pengurangan itu adalah hal masalah prefer, ya. Nah, kalau menambah itu investasi dan kalau mengurangi adalah prefer, ya, yang sudah saya jelaskan tadi, ya, untuk pertemuan kemarin. Nah, ini jarang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Dalam hal ini untuk menaikkan modal itu pastinya jarang dilakukan dalam hal masalah investasi, ya, gitu. Misal kamu bangun perusahaan pasti otomatis berorientasi dalam hal masalah laba. Masalah laba itu hanya untuk meningkatkan aset, ya kan. Nah, otomatis kalau misalnya kamu bangun perusahaan dan perusahaan itu kamu investasikan terus, tambah modal lagi, ya sama aja bohong, perusahaan itu tidak bergerak, ya. Nah, kalau penambahan modalnya dari investasi pemilik gitu, misalnya kamu invest 100 juta di sebuah perusahaan, terus beberapa tahun kemudian perusahaan kamu invest lagi 100 juta, terus kalian invest lagi 100 juta supaya asetnya naik, itu percuma dan itu dihindari oleh yang namanya perusahaan, ya kan.
itu penambahan atau pengurangan dari pemilik ya, investasi maupun prepaid. Nah, cara yang digunakan oleh perusahaan dan memang ini core-nya perusahaan dalam hal ini adalah laba atau rugi ya. Yang dikejar oleh perusahaan otomatis laba. Jika perusahaan laba otomatis akan menaikkan modal. Jika modal naik otomatis akan menaikkan aset ya kan. Logikanya kan begitu. Nah, jika laba perusahaan itu akan modalnya akan naik, dilihat dari laporan perubahan modal, jika modal naik otomatis asetnya juga pasti naik seperti itu. Nah, laba atau rugi sebuah perusahaan itu dicari di mana ya kan, berasal dari mana? Berasal dari pemasukan dikurangi pengeluaran. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya balik lagi ke filosofi hidup ya. Apa yang kita inginkan pasti sejalan dengan apa yang kita korbankan. Ya kan? Apa yang kita inginkan pasti sejalan dengan apa yang kita korbankan. Apa yang kita inginkan adalah pemasukan, yang kita korbankan adalah pengeluaran. Seperti itu ya. Jadi laba rugi itu ada dua komponen ya, pemasukan dikurangi pengeluaran. Oke, seperti itu. Nah, pemasukan itu dibagi dua, ada pemasukan operasional, misalnya kamu jualan mobil, berarti pemasukannya dari penjualan mobil, berarti itu pemasukan operasional. Ya, jadi operasional itu pemasukan secara core bisnisnya apa. Kalau kamu jualan mobil, terus mobil kamu dijual, berarti pemasukan dari bisnis kamu yaitu jual mobil, yaitu masuknya berarti pemasukan dalam hal segi operasional. Selanjutnya pemasukan non operasional. Pemasukan non operasional itu masuk ke dalam pemasukan yang bukan dari core bisnis kalian. Contoh misalnya ya kan, kamu jual mobil, kamu jualnya secara kredit, dan si konsumen tersebut selain dia bayar utang pokok kalian, pokok penjual mobil tersebut, dia juga bayar bunga. Nah, bunga itu masuk ke dalam pemasukan non operasional, bukan pemasukan operasional. Seperti itu. Nah, untuk pengeluaran komponennya juga sama, ada dua, ada beban, atau bisa diartikan pengeluaran itu sama aja dengan beban. Beban itu dibagi dua ya, beban operasional dan HPP, harga pokok penjualan ya kan, atau harga pokok produksi. Kalau harga pokok penjualan itu berarti lini bisnisnya dia perusahaan dagang. Kalau harga pokok produksi berarti dia lini bisnisnya adalah bisnis perusahaan manufaktur. Kalau hanya operasional saja tidak ada HPP, berarti dia lini bisnisnya adalah bisnis jasa, yang sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Di kelas 10 itu perusahaan jasa, jadi tidak ada yang namanya komponen HPP. HPP harga pokok penjualan maupun harga pokok produksi ya kan. Selanjutnya yaitu beban non operasional. Contohnya beban non operasional itu biasanya adalah, misalnya kalau perusahaan pinjam uang, pasti yang namanya pinjam uang itu pasti ada bunganya. Nah, saat ketika kita membayar bunga itu namanya beban non operasional. Seperti itu. Kalau bayar pokoknya berarti sama aja dengan beban operasional. Nah, untuk laba rugi itu pemasukan dan pengeluaran, baik itu pemasukan operasional maupun non operasional, dan pengeluaran dalam hal ini beban operasional dan operasional ini masuk ke akun nominal. Masuk ke akun nominal akan dilaporkan di laporan laba rugi sebuah perusahaan. Setelah kita mendapatkan laba atau rugi, otomatis masuk ke perubahan modal. Ya, kalau laba itu pasti akan menaikkan modal, kalau rugi pasti akan menurunkan modal. Jika modal naik, otomatis asetnya juga naik. Jika modal turun, otomatis asetnya juga turun. Yang namanya perusahaan pasti otomatis mengejar aset naik. Dia tidak akan mengejar
aset turun ya. Kalau kalian punya usaha, asetnya turun terus nilainya, ya percuma. Itu bukan berorientasi pada laba, ya percuma. Kalau kalian buka usaha hanya rugi mulu, ya kan, pastinya yang namanya perusahaan itu pasti pengen untung, ya kan. Ya pengen untung itu kenapa harus untung? Karena yang namanya untung pasti otomatis akan menaikkan aset, ya kan, seperti itu. Taruhlah misalnya laba 1 miliar 500 jutanya digunakan untuk investasi lagi, dan 500 jutanya digunakan untuk diambil oleh sang pemilik dalam bentuk kripto. Jadi kenaikan asetnya hanya 500 juta. Jadi di dalam perubahan modal itu pasti otomatis modal ditambah laba atau rugi. Kalau rugi itu berarti mengurangi, kalau laba menambah modal pas, dan terus selanjutnya dikurangi privilege, seperti itu. Nah, oke. Ya, jadi titik poinnya dalam hal mencari laba adalah pemasukan dikurangi pengeluaran. Semakin tinggi pemasukannya, otomatis laba juga akan semakin tinggi. Semakin rendah pengeluarannya, otomatis laba juga akan semakin tinggi. Semakin rendah pemasukannya, otomatis labanya akan rendah. Semakin tinggi pengeluarannya, otomatis laba juga akan semakin rendah. Nah, gimana caranya supaya kita meningkatkan pemasukan? Ya, banyak strategi-strategi perusahaan yang dilakukan ya. Salah satu contohnya kalau kita lihat ke kalau kita ke Alfamart atau Indomart ya, pasti di Alfamart, Indomart itu tata letak produk-produknya pasti berpindah-pindah. Taruhlah misalkannya produk aqua atau air mineral, pasti setiap bulan pasti berpindah-pindah letaknya. Kenapa berpindah-pindah letaknya? Supaya kalau misalkannya letaknya tidak berpindah-pindah, otomatis kalau kita masuk ke Alfamart, Indomart, kita pasti di otak kita akan tahu, lokasi aqua di sini, udah ke sini selesai. Tapi kalau misalnya tata letaknya dipindah setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali, saat kita masuk ke Alfamart dan mau ngambil aqua, pasti kita akan kebingungan. Aqua mana ya? Akhirnya kita melihat produk-produk yang lain, yang tadinya niatnya beli aqua, ternyata selain kita beli aqua, ternyata kita beli produk-produk yang lain. Nah, itulah salah satu contoh strategi untuk meningkatkan pemasukan, meningkatkan penjualan. Oke, selanjutnya kalau kita misalkannya bayar di kasir ya kan. Kalau bayar di kasir di Alfamart, Indomart, pasti di depan kasir itu di bawah ada permen, ada mainan anak-anak ya. Itu digunakan untuk ketika misalnya biasanya perempuan, ibu-ibu kalau belanja ke Alfamart pasti membawa anaknya. Nah, setelah bayar kasir pasti anaknya melihat, yang tadinya belanjanya hanya roti atau hanya susu, ternyata anaknya ngerengek-ngerengek karena melihat permen atau coklat, akhirnya terpaksa beli. Itu juga meningkatkan pemasukan. Selain itu juga untuk meningkatkan pemasukan atau meningkatkan pendapatan atau meningkatkan penjualan, ada lagi caranya biasanya, ya kan. Di Alfamart atau di Indomart atau di supermarket pasti ukuran tehelnya itu 30x30. Itu kenapa? Karena untuk menghipnotis pengunjung supaya berjalan pelan, diiringi dengan musik yang syahdu, yang nyaman, seperti itu. Jadi sampai sekarang belum ada yang mengalahkan supermarket, yang mengalahkan Alfamart dan Indomart, ya kan. Misalnya supermarket lokal, ya kan, itu jarang sekali yang bisa mengalahkan Alfamart, Indomart, karena strategi marketingnya hebat, strategi penjualannya juga hebat. Dalam hal penataan barang pun mereka hebat untuk meningkatkan penjualan. Nah, selain itu juga untuk meningkatkan penjualan, itu salah satunya biasanya menaikkan harga. Kalau menaikkan harga tanpa meningkatkan volume barangnya, misalnya barangnya 5, ya kan, bagaimana cara menaikkan pemasukannya? Otomatis barang 5 tersebut kita taikkan harganya. Nah,
Nah, cara untuk menaikkan harga itu ada efeknya. Pasti ada orang yang beli dan pasti ada orang yang tidak beli. Bagaimana caranya kalau tersebut harga itu kita naikkan dan orang tersebut mau membelinya? Itu salah satunya adalah brand, ekosistem. Salah satu contohnya adalah produk Apple. Produk Apple walaupun harganya selangit, orang pasti mau membelinya. Seperti itu. Seperti itu ya, dibandingkan dengan produk-produk yang lain karena sudah punya ekosistem atau punya fans atau punya pelanggan-pelanggan yang loyal atau konsumen yang loyal. Pokoknya kalau tidak Apple, merek Apple itu saya tidak mau. Berapapun harganya handphone iPhone, saya pasti akan beli. Nah, itu. Yang kedua, itu tidak ada persaingan. Ya kan? Nah, contoh bahan bakar minyak BBM. BBM kan cuma disaingi oleh yang sekarang adalah Pertamina. Misalkannya harga BBM kita naikkan 10.000, 15.000, pasti orang membelinya karena tidak ada saingan Pertamina. Nah, yang kedua, sekarang kejadian maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan di Indonesia itu dikuasai oleh Garuda sama Lion gitu. Ya kan, tidak ada saingan maskapai yang lain, makanya kenapa harganya tinggi gitu kan. Nah, seperti itu. Biasanya maskapai Garuda sama Citylink itu Garuda, Sriwijaya itu di bawah Garuda ya. Lion, Malindo Air itu di bawah Lion. Jadi semakin kecil persaingannya, semakin kecil kompetitornya, maka bisa dipastikan akan terjadi yang namanya kartel. Ya. Jadi konsumen itu dipersempit. Misalnya kita mau berangkat ke Bali, naik pesawat, pasti pilihannya kalau nggak Garuda ya Lion. Dan Lion sama Garuda itu kerjasama. Kalau kamu ke Bali harganya harus lebih tinggi dibandingkan saya ya, kata Lion. Tapi kalau kamu ke Balikpapan, kamu harganya harus lebih rendah dibandingkan dengan saya ya. Jadi bagi pasar bagi mereka. Makanya kamu jangan heran kalau ke Bali harga Garudanya tinggi, harga Lion rendah. Tapi kalau ke Balikpapan kok harga Garuda lebih rendah, Lion lebih tinggi harganya. Itu karena mereka itu bekerja sama untuk membagi pasar. Itu salah satu contohnya ya. Kalau misalkannya tidak ada saingan. Yang kedua caranya adalah menjual sebanyak-banyaknya barang ya. Harganya tetap tapi volume penjualannya tinggi, seperti ya tadi Alfamart, Indomart strateginya ya kan. Dalam penataan barang itu dia menjual barang sebanyak-banyaknya, ada diskon, ada lain sebagainya. Oke. Yang ketiga gitu kan, harga barang naik, harga barang tinggi. Tapi gimana caranya orang mau membelinya? Misalkannya, ya kan? Gimana caranya orang membelinya ya? Salah satu contohnya yang sering perusahaan lakukan adalah salah satunya menggunakan penjualan kredit. Gitu. Contoh produk Apple mahal, harga 12 juta sampai 15 juta. Ya kan? Bagaimana nih cara meningkatkan penjualannya? Ya terpaksa lah dijual secara kredit gitu. Misalnya si A fanatik banget sama Apple, fanatik banget sama iPhone, dan harga iPhone 12 yang terbaru sekarang harganya 15 juta. Dia tidak mampu membelinya, keuangan dia hanya 3 juta. Kalau dia beli cash dia gak mampu. Makanya perusahaan bagaimana caranya supaya saya atau konsumen tersebut mendapatkan barang tersebut? Ya terpaksa perusahaan itu pastinya akan melakukan penjualan secara kredit. Jadi ya, yang akan kita bahas mengenai bab 1 yaitu transaksi penjualan barang dagang lebih ke arah transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Jadi penjualan secara kredit atau transaksi penjualan barang dagang secara kredit adalah strategi untuk meningkatkan pemasukan.
Jika pemasukan atau pendapatan atau penjualan naik, otomatis labanya juga naik. Jika laba naik, otomatis modal juga naik. Jika modal naik, otomatis aset akan naik. Kalau aset naik, otomatis perusahaan akan bertahan, akan sustainable, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pengembangan persamaan akuntansi, ya. Yang satu, aset, ya. Aset itu sama dengan utang tambah modal, ya. Aset itu sama dengan, kalau kita dijabarkan lagi, utang tambah modal tambah atau dikurangi ya kan, prive, ya. Kalau modal itu pasti mengurangi prive ditambah laba atau rugi, ya kan. Bisa dipastikan juga yang ketiga, aset sama dengan utang ditambah modal ditambah dalam kurung ditambah laba rugi. Itu dari mana? Dari pendapatan dikurangi beban, ya kan. Nah, muncul lagi, berarti aset itu sama dengan utang tambah modal dikurangi prive ditambah pendapatan dikurangi beban. Nah, maka kalau dibalik, ya kan, kalau misalnya jadi min dibalik ke sini, ya kan, ganti ruas, nah, maka bisa disimpulkan aset ditambah prive ditambah beban sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan. Aset, prive, beban itu saldo normalnya pasti sebelah debit. Utang tambah modal tambah penjualan atau pendapatan pasti saldo normalnya sebelah kredit. Jadi bisa disimpulkan, kalau kalian bertanya-tanya yang namanya pendapatan itu saldo normalnya sebelah kredit, ya kan, kenapa pendapatan di sebelah kredit? Ya, awalnya dari sini, awalnya dari sini anak-anak, ya kan. Pak, beban itu pengeluaran, Pak, beban gaji, beban ini kok saldo normalnya sebelah debit, Pak, harusnya kan kredit mengurangi. Nah, inilah awal mulanya kenapa beban itu harus bertambah sebelah debit, kenapa prive itu harus bertambah sebelah debit. Kalau aset mah pasti jelas bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit, ya. Kenapa utang sebelah kredit bertambah, modal bertambah sebelah kredit, dan pendapatan atau penjualan sebelah kredit? Karena inilah awal mulanya. Jadi kalau kalian paham yang poin 5 ini dalam hal masalah menjurnal, kalian juga akan pasti paham dan mengerti alurnya, seperti itu. Oke, selanjutnya langsung ke materi bab pertama, yaitu transaksi penjualan barang, ya. Hakikat penjualan barang dagang secara kredit. Jadi pada bab ini saya konsentrasinya ke penjualan kredit, ya. Seperti itu. Penjualan kredit itu pengertian pihak penjual, ya, mengirim barang atau jasa kepada pembeli dan pembayarannya jangka waktu tertentu. Itu adalah penjualan secara kredit. Penjual ngirim barang dulu atau jasa kepada pembeli dan pembayarannya dengan jangka waktu tertentu. Kalian pasti juga udah paham, ya, tentang masalah kredit-kredit, ya. Kredit panci, kredit motor misalkannya, ya. Barang kita terima dulu tapi pembayarannya kita cicil, atau pembayarannya kita, misalnya kita beli panci, bayarnya kredit, ya. Nah, kreditnya kapan bayarnya? Apa dicicil apa sekaligus? Oh, misalnya sekaligus dalam jangka 30 hari. Setelah 30 hari atau sebelum 30 hari kita bayar lunasin sekaligus. Nah, itu menurut pengertian kita, ya. Tapi menurut pengertian para ahli, dalam hal ini Bapak Mulyadi dalam bukunya tahun 2021, ya, halaman 220, penjualan kredit itu merupakan penjualan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirim barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli, dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Itulah pengertian penjualan barang dagang secara kredit. Nah, yang namanya penjualan secara kredit, khususnya di pihak penjual, pasti akan mendapatkan resiko. Resikonya tidak dibayar. Barang sudah dikirim, ya, tapi uang belum kita terima, gitu. Dan makanya dalam hal penjualan barang dengan secara kredit, si penjual itu harus memanage
memanage keuangan dalam hal penjualan kredit itu harus memanagenya dengan baik. Makanya di dalam sistem akuntansi pasti mempunyai sistem akuntansi penjualan kredit, karena penjualan kredit itu mempunyai resiko. Resiko itu kita tidak dapat pembayaran, ya kan, atau kredit macet ya dalam hal sisi pembeli. Makanya dalam hal sisi penjualan, dalam mengelola penjualan kredit itu pasti melibatkan orang-orang yang berkompeten ya. Nah, salah satunya adalah seperti halnya di dalam sistem akuntansi penjualan kredit berarti harus di-manage dengan baik. Salah satu contohnya menggunakan sistem akuntansi penjualan kredit ya, yaitu di dalam sistem akuntansi penjualan kredit ada yang namanya fungsi penjualan. Fungsi penjualan itu menerima pesanan dari pelanggan, mengedit, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman barang, dan membuat back order jika barang tidak memenuhi permintaan pelanggan. Salah satunya adalah faktur penjualan kredit. Misalkan ya kamu mau kredit motor, otomatis kamu datang ke dealer. Setelah datang ke dealer, otomatis yang akan ditemui adalah bagian penjualan. Pak, mau motor apa? Mau beli motor? Oke. Motor apa, Pak? Beat. Oke. Pasti si bagian marketing atau bagian penjualan akan menanyakan, Bapak mau cash apa kredit? Kalau kalian bilang karena keuangan kalian kurang untuk misalnya beli motor, taruhlah misalnya motor Beat harganya 20 juta, kalian hanya punya uang 5 juta, berarti sisanya harus kredit kan 15 jutanya. Nah, dan kalian akan menjawab, maaf Mbak, Pak, saya pengennya kredit. Oke, kalau kredit, maka fungsi penjualan akan meminta data-data dari pihak pembeli. Oke Pak, kalau kredit saya minta datanya. Nah, setelah data-data baik itu KTP, data KK, dia usaha apa, dia punya penghasilan berapa per bulannya. Setelah data-data itu dikumpul, fungsi penjualan itu si marketing akan menyerahkan ke bagian fungsi kredit. Nah, di fungsi kredit itu bagian kredit akan meneliti status dari kredit pelanggan dan memberikan otorisasi mengenai pembelian kredit kepada pelanggan. Setelah dianalisis ya oleh bagian fungsi kredit, ya oke, dia nggak pernah kredit macet, ya kan, dia punya penghasilan tetap atau usahanya dia bagus, laporan keuangannya oke, saya ACC. Nah, setelah di ACC dari fungsi kredit ya, dia pasti akan mengirimkan suatu perintah kepada fungsi gudang untuk mempersiapkan barangnya. Nah, dari fungsi gudang akan barangnya akan dikirimkan ke fungsi pengiriman. Nah, dari fungsi pengiriman setelah siap barangnya otomatis akan diserahkan ke fungsi penjualan. Bukan penjualan, akan dikirimkan langsung ke pelanggan. Ya. Nah, setelah itu selain fungsi kredit, fungsi gudang, fungsi pengiriman, ada yang namanya fungsi penagihan. Nah, yang makanya kalau misalnya kalian kredit motor atau pinjol ya, otomatis kalian akan ada biasanya surat penagihan ya. Kalau mungkin kalian telat untuk membayar, pasti akan ditagih terus ya. Yang namanya kebagian fungsi penagihan biasanya berbentuk debt collector. Nah, selain fungsi penagihan, sudah barang tentu ada fungsi akuntansi dalam hal mencatat. Oh, dia kredit sekian. Perusahaan ini punya piutang ke si A. Oh, si A itu sudah bayar sekian. Nah, pasti otomatis ada yang namanya fungsi akuntansi. Nah, inilah alur sistem akuntansi dalam hal penjualan kredit ya. Ada fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Di dalam berbagai fungsi, 6 fungsi ini pasti akan mengeluarkan sebuah dokumen. Kalau fungsi penjualan akan menggunakan dokumen faktur, dokumen-dokumen tentang data pribadi si konsumen. Fungsi kredit juga akan meneliti, pasti akan mengeluarkan surat ya setuju atau tidaknya, boleh atau tidaknya si konsumen tersebut kredit. Kalau fungsi gudang akan menyiapkan barangnya. Kalau fungsi pengiriman otomatis akan mengirimkan barangnya.
Kalau fungsi penagihan pasti akan menagih barangnya, ya kan, akan menagih utang kita. Kalau fungsi akuntansi otomatis akan mencatat apa yang kita bayar gitu kan, mencatat piutangnya tinggal berapa lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya di dalam sistem akuntansi juga atau dalam hal penjualan kredit, pastinya fungsi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ke 5, 6 itu pasti akan melakukan sebuah prosedur ya. Prosedur adalah SOP ya, biasanya dipelajari yang namanya SOP itu pelajari di administrasi perkantoran ya. Sistem SOP ya, Standard Operating Procedure. Ada beberapa jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan, yaitu prosedur order penjualan ya, di mana penjual akan menerima order atau meminta dari pembeli dan menambahkan surat penting dan surat order dan permintaan. Yang kedua adalah prosedur pengiriman barang, bagaimana tata cara untuk mengirimkan barangnya. Yang selanjutnya adalah prosedur pencatatan piutang, bagaimana cara mencatat piutangnya, buktinya apa dalam hal mencatat piutangnya. Yang selanjutnya adalah prosedur penagihan, sebelum menagih itu apa saja yang harus kita lakukan ya sebuah perusahaan. Selanjutnya prosedur pencatatan penjualan ya, salah satu contohnya seperti itu ya, biasanya dipelajari di dalam hal bentuk flowchart, dipelajari di akuntansi atau mata pelajaran administrasi perkantoran, seperti itu. Oke, itu tentang yang sudah bahas hakikat penjualan ya kan. Kenapa harus melakukan penjualan kredit, apa manfaatnya dalam melakukan penjualan kredit ya. Bapak juga sudah membahas sistem informasi akuntansi tentang penjualan kredit. Saya juga sudah menjelaskan tentang prosedur-prosedur apa saja yang harus dilakukan dalam hal masalah penjualan kredit ya. Selanjutnya saya akan memberikan tugas, yaitu tugas kedua, ada 5 nomor. Yang pertama, jelaskan pengertian penjualan kredit. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi dalam sistem akuntansi penjualan kredit. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jaringan prosedur atau SOP yang membentuk sistem penjualan kredit. Yang keempat, buatlah contoh faktur penjualan dan surat penagihan dengan nama perusahaannya adalah nama sendiri. Yang selanjutnya nomor 5, pada tanggal 1 Agustus 2021 PT Bapar menjual barang dagang secara kredit sebesar 5 juta kepada CP Bucin. Buatlah jurnal pada tanggal 1 Agustus di sisi PT Bapar. Oke, itu tugasnya yang kedua. Seperti biasa, paling lambat dikumpulkan hari Senin jam 00. Baiklah, itulah pertemuan yang kedua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.